Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Syukur, mahasiswa Universitas Islam Indragiri, Fakultas Hukum. Sekarang saya berada di semester ganjil, yaitu semester 1. Saat ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah, yaitu diambil dari jurnal penelitian di Universitas Al-Azhar Indonesia untuk memenuhi tugas mandiri, yaitu mata perkuliahan di Universitas Islam Indragiri Fakultas Hukum semester 1, yaitu materi atau prodi Nahwu Shorab dengan dosen pengampu Ustadz Haji Herdiansyah LC MH. Adapun makalah ini diberi judul Peran Organisasi Mahasiswa dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab. Untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Arab, minimal seorang mahasiswa memiliki 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, apa 3 keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa? 1. Unsur-unsur kebahasaan, yaitu meliputi tata bahasa, kosakata yang banyak, pelafalan dan ejaan. 2. Keterampilan berbahasa, meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 3. Aspek budaya, meliputi hal yang terkandung dalam teks lisan dan tulisan. Lalu apa peran organisasi? Peran organisasi mahasiswa di universitas yaitu seperti membuat jadwal Yaumil Arabi, hari berbahasa Arab, di mana bisa ditentukan dan disepakati berapa hari di dalam 1 minggu kita berbahasa Arab. Kemudian atau berapa jam dalam 1 hari kita berbahasa Arab. Yang kedua, membuat program kerja yang mendukung pembelajaran keterampilan berbahasa Arab. Yang ketiga, organisasi mahasiswa harus mampu menempatkan posisinya sebagai mitra mahasiswa dalam program studi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Manfaat organisasi kemahasiswaan secara umum. 1. Menjadi tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari. 2. Menjadi wadah mempraktikkan keilmuan formil yang dipelajari di kampus. 3. Mengembangkan ilmu sosial sebagai alat untuk turun ke masyarakat. 4. Menjadi pribadi yang kuat dengan meningkatkan wawasan keilmuan dengan memadukan berbagai disiplin ilmu yang dipelajari. 5. Belajar mengatur manajemen waktu. 6. Belajar membangun kerjasama dengan segala organisasi yang dibutuhkan. Nah, melihat uraian di atas, maka dianggap penting dan dianggap perlu keberadaan organisasi mahasiswa di Prodi Sastra Arab merupakan sebuah keharusan. Organisasi adalah wadah untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan aspirasi yang mereka miliki. Jika keberadaan organisasi sangat dibutuhkan, maka tidak diragukan lagi keberadaannya. Organisasi harus menyusun program kerja. Di antaranya, program kerja organisasi Prodi Sastra Arab yang dibuat harus menampung seluruh potensi yang ada dari seluruh anggota. Kedua, program kerja organisasi Prodi Sastra Arab harus menunjang proses pembelajaran atau proses belajar mengajar program studi tersebut. 3. Program kerja organisasi Prodi Sastra Arab harus mendukung mahasiswa untuk bisa menggunakan keterampilan-keterampilan dengan baik, seperti tata bahasa, kosakata, ejaan, dan pelafalan. Dari uraian di atas dapat kita kembali rangkumkan, maka perlu ada evaluasi dari sebuah program, bagaimana tingkat keberhasilan itu dapat diukur. Nah, evaluasi dari uraian di atas, maka outputnya akan dapat dirangkum melalui seperti organisasi akan mengadakan seperti seminar-seminar kesastraan, khususnya bahasa Arab, misalnya lomba menulis, kaligrafi, diskusi dalam forum bahasa Arab, tampil berbicara seperti orasi atau pidato dengan menggunakan bahasa Arab. Karenanya dengan semua itu,
outputnya dari sebuah program kerja yang disusun oleh organisasi yang menyaring kemampuan mahasiswa di sebuah universitas, tentunya dapat terbaca hasilnya atau outputnya. Apakah tingkat keberhasilan itu makin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya apa tidak. Nah, dengan demikian semuanya tentu akan terukur. Kalau tidak, maka program kerja organisasi yang perlu ditingkatkan. Tentu hal ini dibutuhkan dalam bidang misalnya pengembangan ilmu sosial sebagai alat untuk turun ke masyarakat. Itu juga perlu difahami, karena memang ketika kita berhadapan dengan masyarakat, contohnya ketika kita berhadapan dengan masyarakat, tentu kultur masyarakat yang beragam akan kita jumpai di sana dengan logat dan dialeknya masing-masing sesuai suku dan budaya. Begitu juga dengan kesukuan atau organisasi yang dibangun seperti organisasi kesukuan misalnya. Semua itu sangat membutuhkan keterampilan khusus ketika kita dihadapkan dengan masyarakat atau dengan khalayak ramai yang notabene mereka tidak semua tentunya memahami tentang kriteria keilmuan yang kita selama ini gali. Untuk itu kerjasama antar perguruan juga sangat dibutuhkan, saling berbagi, saling sharing tentang disiplin ilmu berbahasa Arab ini. Baik, mungkin pemaparan ini sekian dulu dari saya, Abdul Syukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.